Hello everyone, let me introduce myself. My name is Cynthia Aryani, NPM 223111074, class 22B, Study Program Information System, Faculty of Engineering and Computer Science, Universitas Teknokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelola sumber daya proyek. Yang pertama ada pengertian sumber daya proyek. Sumber daya proyek mencakup semua elemen yang diperlukan untuk memperjelas dan menyelesaikan proyek. Ini termasuk tenaga kerja, material, peralatan, dan informasi. Pengelolaan sumber daya yang baik adalah kunci untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya, baik dari segi biaya, waktu, dan kualitas. Tanpa pengelolaan yang efektif, proyek dapat menghadapi berbagai tantangan yang menghambat keberhasilannya. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya proyek. Yang pertama ada sumber daya manusia, merupakan orang-orang terlibat langsung dalam proyek, mulai dari manajer proyek hingga anggota tim pelaksana. Pengelolaannya melibatkan penjadwal tugas, pengembangan keterampilan, serta memotivasi dan mengomunikasikan tujuan proyek kepada seluruh tim. Kedua, sumber daya material. Bahan fisik yang digunakan dalam proyek seperti bahan bangunan, perangkat keras, dan alat yang dibutuhkan. Pengelolaan material meliputi pengadaan, pengendalian kualitas, serta penyimpanan yang efisien. Yang ketiga, sumber daya keuangan. Dana yang digunakan untuk menutupi biaya proyek, termasuk biaya tenaga kerja, material, peralatan, dan biaya lainnya. Pengelolaan keuangan melibatkan perencanaan anggaran, pemantauan pengeluaran, serta pengendalian biaya agar tetap sesuai dengan yang direncanakan. Keempat, sumber daya peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proyek seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan alat fisik lainnya, pengelolaannya mencakup kepemeliharaan, pengadaan, dan pengaturan penggunaan alat tersebut agar tetap berfungsi dengan baik selama proyek berlangsung. Yang kelima, sumber daya informasi. Data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam proyek. Ini mencakup dokumentasi teknis, laporan, serta informasi lainnya yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan proyek. Proses pengelolaan sumber daya proyek. Yang pertama ada perencanaan sumber daya. Pada tahap ini, tim proyek akan memutuskan dengan jenis-jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan serta cara untuk memperoleh sumber daya tersebut. Ini juga meliputi perencanaan alokasi waktu dan biaya untuk setiap sumber daya. Kedua, pengadaan sumber daya. Setelah kebutuhan sumber daya ditentukan, langkah selanjutnya adalah memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, baik melalui rekrutmen tenaga kerja, pengadaan material, atau sewa peralatan. Proses ini melibatkan negosiasi dengan pemasok dan penyedia jasa untuk memastikan ketersediaan sumber daya sesuai dengan anggaran dan jadwal proyek. Ketiga, pengalokasian dan penggunaan sumber daya. Pengalokasikan sumber daya untuk tugas-tugas tertentu dalam proyek. Ini melibatkan penentuan prioritas penggunaan sumber daya serta memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai dengan rencana. Keempat, pemantauan dan pengendalian sumber daya. Memantau penggunaan sumber daya selama proyek berlangsung untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pengendalian dilakukan untuk menghindari pemborosan dan memastikan proyek tetap sesuai anggaran, jadwal, serta standar kualitas yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu penutupan dan evaluasi sumber daya. Setelah proyek selesai, evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif sumber daya telah dikelola. Ini termasuk pengevaluasian penggunaan anggaran, efisiensi tenaga kerja, serta kualitas material dan peralatan yang digunakan dalam proyek. Proses ini membantu tim proyek belajar dari pengalaman untuk proyek selanjutnya. Selanjutnya, alat dan teknis pengelolaan sumber daya. Yang pertama ada resource histogram, yaitu sebuah alat visual yang digunakan untuk penggambaran alokasi sumber daya
sepanjang waktu proyek. Ini membantu tim melihat kapan dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan pada setiap fase proyek. Yang kedua, Critical Path Method atau CPM. Teknis yang digunakan untuk menentukan urutan kegiatan dalam proyek dan mengidentifikasi tugas-tugas yang kritis. Dengan menggunakan CPM, tim dapat mengetahui berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga proyek tetap berjalan pada jadwal yang ditentukan. Dan yang ketiga yaitu resource leveling, yaitu teknik yang digunakan untuk menyeimbangkan lokasi sumber daya. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya tidak terlalu terbebani atau terlalu sedikit selama pelaksanaan proyek. Jadi kesimpulannya yaitu pengelolaan sumber daya proyek yang baik sangat penting untuk keberhasilan proyek. Dengan perencanaan yang matang, pengadaan yang tepat, serta pengalokasian dan pengendalian yang efisien, proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan, pemborosan, atau menyebabkan kegagalan proyek. Oleh karena itu, manajer proyek perlu menggunakan berbagai alat dan teknis untuk memastikan bahwa setiap sumber daya dimanfaatkan dengan optimal. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.